Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me, Amr Rahim. Tak lupa, saya selalu mengucapkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa mempelajari tentang hak asasi manusia sebagai hak saya sebagai seorang manusia tentunya. Tak lupa juga saya ucapin kepada Ibu Siti Qadariyah rasa terima kasih saya karena telah memberikan tugas yang begitu sangat saya inginkan, dan antusias saya terhadap tugas ini tentu sangat besar karena ini mencakup hak saya sebagai manusia. Oke, pokok pembahasan yang kita akan bahas dari hak asasi manusia adalah konsep HAM itu sendiri seperti apa, hak dan fundamental atau hak dasar, kemudian struktur dari hak, hubungan hak dengan kewajiban, hak negatif dan hak positif, kemudian hak-hak manusia, hak asasi, dan hak artisipisial. Kemudian nanti ada karakteristik dari HAM, prinsip-prinsip dasar HAM, kemudian HAM dan teori relativitas budaya, HAM dan afirmasi universal, kemudian ada perpaduan hukum kodrat dan positisme, dan yang terakhir ada generasi HAM. Oke, konsep HAM, hak. Jadi antara HAM sama hak kita bedakan ya. Yang pertama hak. Hak itu adalah klaim atau tuntutan yang sah atau yang dapat dibenarkan dari orang atau kelompok orang terhadap yang lainnya atau terhadap masyarakat untuk memenuhi atau menghormati sesuatu yang dituntut itu. Ini menurut Bertans tahun 2004 ya. Maksudnya di sini saya ngambil dari buku Bertans tahun 2004. Kemudian hak asasi manusia atau hak asasinya dulu, yakni klaim atas sesuatu yang dimiliki dan dikuasai manusia sejak lahir, tumbuh, dan ada di alam semesta ini. Jika tidak diberikan sehingga tidak dapat dirampas, nah ini menurut Kerap di bukunya tahun 2006. Nah, kita coba akan bahas mengenai HAM dan hak fundamental atau hak dasar. Hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi mengakibatkan hak manusia menjadi memiliki karakter hukum. Sehingga kalau digunakan istilah asing, yakni Mensenrechten, berubah menjadi Grondrechten dari Belanda, atau human right yang berubah menjadi fundamental right. Kemudian, sayangnya dalam bahasa Indonesia ini tidak sulit membuat undang-undang hak asasi manusia atau undang-undang hak-hak fundamental. Kemudian struktur hak ya. Struktur hak yang pertama ada subjek hak, yakni orang yang memiliki hak atau si pemilik hak. Yang kedua ada objek hak, yakni menuntut pemenuhan isi hak itu. Kemudian hubungan hak dengan kewajiban dari bukunya LG Saraswati tahun 2006. Kewajiban diimplikasikan oleh hak, yakni kewajiban negatif sama kewajiban positif. Kewajiban negatif yaitu kewajiban yang memerintahkan orang untuk tidak mengintervensi relasi antara seseorang dengan apa yang menjadi haknya. Kemudian kewajiban positif adalah kewajiban yang memerintah orang untuk menciptakan atau mempertahankan relasi antara seseorang dengan orang yang menjadi haknya. Hubungan hak dengan kewajiban. Hak untuk hidup ini dibagi menjadi dua, kewajiban negatif sama kewajiban positif. Kewajiban negatif, kewajiban untuk tidak mencabut nyawa orang itu. Kewajiban positif, kewajiban menyediakan makanan atau sumber daya lainnya yang dibutuhkan orang itu untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian hak negatif dan hak positif. Hak yang mengimplikasikan kewajiban positif, yakni hak positif, yakni pemenuhan hak itu memerlukan campur tangan dari orang lain. Sedangkan hak yang mengimplikasikan kewajiban negatif adalah hak negatif. Oke, kita akan bahas mengenai sifat hak negatif dan hak positif. Nah, hak negatif ini sifatnya ini absolut ya. Jadi dia mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi kapan saja dan di mana saja. Nah, contohnya ini kemutlakan hak negatif untuk hidup, membuat nyawa pemilik tidak dapat diambil oleh siapapun atas dasar alasan apapun. Yang kedua ada hak positif, yakni kondisional. Artinya mengimplikasikan kewajiban yang harus dipatuhi di dalam kondisi tertentu. Nah, sekarang kita akan coba bahas kembali mengenai hak-hak manusia, yakni hak asasi dan hak artifisial. Nah, di sini Adam Smith dalam Sonic Crop tahun 1996. Hak-hak asasi atau hak-hak alamiah, yakni hak yang dimiliki seseorang hanya karena ia manusia. Yang kedua, hak ini melekat pada manusia sejak awal mula kehidupan, hanya atas dasar kenyataan bahwa ia manusia. Kemudian ada hak-hak artifisial, yakni hak yang dimiliki seseorang yang lahir dari cara-cara yang sah, termasuk kesepakatan, perundang-undangan, atau kontrak tertentu. Kemudian karakteristik dari HAM, yang pertama ada asasi, yakni dianggap sebagai fundament yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Universal, dimiliki oleh manusia tanpa membedakan ras, suku, bangsa, negara, agama, bahasa, kelamin, dan usia. Toleransi, jadi toleransi ini bukannya tanpa batas, namun yang bisa membatasi hak adalah hak juga demi terrealisasinya hak-hak orang lain maupun hak-hak tersendiri. Nah, kita coba bahas kembali mengenai teori relativitas budaya. Nah, keberatan utama terhadap pendekatan
universalitas HAM datang dari penganut teori relativitas budaya, yakni cultural relativity, yang menganggap teori hukum alam dengan tekanan pada pendekatan universalitas sebagai pemaksaan nilai-nilai dari sebuah komunitas budaya lainnya. Paham universalitas mewarnai Duham, tapi tidak mengakibatkan kontekstualitas HAM sebagai terungkapkan dalam pasal 29 Duham ayat 1, yakni setiap orang mempunyai kewajiban terhadap sesuatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan utuh. Nah, diambil dari bukunya Baher tahun 2001. Kemudian teori relativitas budaya atau cultural relativitas theory, satu gagasan tentang relativitas budaya ini mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan, hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks budaya masing-masing negara. Kemudian yang ketiga, semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Kemudian berdasarkan dalil ini juga, pada pembelaan gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak manusia apabila ia didominasi oleh satu budaya tertentu. Nah, kita coba bahas kembali mengenai afirmasi universalis. Yakni menurut Bertrand Rachmanin, seorang profesor hukum di Universitas Columbia, mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia melalui pertanyaan sederhana. Yang pertama, apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa atau diperbudak? Yang kedua, apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Yang ketiga, apakah manusia mau diperbudak? Yang keempat, apakah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintah? Nah, ini merupakan dasar bagi afirmasi mengenai apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia universal. Nah, kita akan coba bahas kembali mengenai prinsip-prinsip dasar HAM. Yang pertama ada kebebasan, yakni kebebasan positif adalah kebebasan melakukan sesuatu, dan kebebasan negatif adalah bermakna dari tekanan pihak lain. Kemudian kesetaraan, jadi menyetarakan adanya perlakuan yang setara. Yang pertama, pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama. Yang kedua, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula. Yang terakhir ada non-diskriminasi, artinya pelarangan melakukan perbedaan dengan alasan apapun, kecuali diskriminasi positif, yakni kebijakan afirmatif. Nah, kita akan coba membahas mengenai perpaduan hukum kodrat dan positivisme. Jadi hak asasi manusia ini dari kiri dia ada mazhab hukum kodrat, kemudian dari kanan dia ini ada positivisme hukum. Yang pertama, gagasan inti yang termuat dalam konsep HAM adalah tuntutan-tuntutan moral perihal kewajiban manusia memperlakukan manusia lainnya secara semestinya, yang potensial amat kuat melindungi orang dan kelompok orang yang lemah terhadap kesewenangan mereka yang kuat. Yang kedua, agar ada dasar hukum untuk menuntut perlindungan itu, maka perlu dirumuskan dalam hukum positif dari bukunya Magnus Suseno tahun 1997. Kemudian generasi HAM. Nah, ini adalah generasi, maksudnya adalah bab terakhir ya yang kita akan bahas. Ada generasi satu, yakni kebebasan individual sama sipol. Yang kedua, ada generasi kedua yang kesamaan individual dan hubungan dengan masyarakat. Yang terakhir ada ekosop. Yang generasi ketiga ada solidaritas, kolektivitas, dan pembangunan.